Bu Endah. Iya, Bu Bu. Endah, monggo Bu Endah Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah anak-anak, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan membacakan tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Dan ibu juga akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah membaca teks dongeng Tupai dan Ikan Gabus pada PowerPoint di layar, siswa mampu menguraikan cerita dengan benar. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus pada PowerPoint, siswa mampu menilai cerita secara tertulis dan ringkas. Setelah mendengar dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menyampaikan tentang isi dongeng secara lisan dan tulisan. Setelah membaca teks pada PowerPoint tentang pengrajin kayu, siswa mampu menganalisis berbagai jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah dengan benar. Setelah berdiskusi bersama orang tua, siswa mampu menyimpulkan informasi terhadap langkahnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil laporan kegiatan mengenai upaya langkahnya sumber daya alam secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan atau melihat atau menyaksikan dongeng? Apa itu dongeng? Dongeng itu adalah merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Nah, sekarang ini kita akan menyaksikan dongeng kisah persahabatan si Tupai dan Ikan Gabus dari Kalimantan Kisah persahabatan Barat. si Tupai dan Ikan Gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu Ikan Gabus dan Tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan Ikan dan Tupai terjalin selama. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan dongeng tersebut, bisakah kalian menceritakan pesan moral dari cerita dongeng singkat persahabatan Tupai dan Ikan Gabus? Ayo, siapa yang bisa menceritakan? Nah, benar ya. Cerita persahabatan moral dari cerita dongeng singkat persahabatan Tupai dan Ikan Gabus adalah persahabatan sejati, merupakan harta yang tak ternilai harganya. Kesetiaan dan kesungguhan hati menolong sesama akan memberikan kebahagiaan. Maka, jagalah persahabatan dengan ucapan dan tindakan. Sekarang, marilah kita berdiskusi. Nah, tentang Tupai dan Ikan Gabus. Judulnya tadi apa? Tokohnya siapa? Sifat tokohnya bagaimana? Tempatnya apa? Awal ceritanya bagaimana? Nanti tugas kalian di rumah adalah mencari itu tadi ya. Nanti dikirimkan di grup WA. Nah, ini adalah selain Tupai, ini ada Benny dan
Dayu adalah seorang sahabat. Dia menceritakan tentang pekerjaan ayahnya adalah sebagai pengrajin kayu. Nah, Beni ini bercerita kepada Dayu, pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, kemudian menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah meja dan kursi buatan ayahku dijual. Nah, ini adalah berbagai macam-macam pekerjaan. Selain pengrajin kayu, banyak sekali pekerjaan. Nah, dari mana kayu itu didapat? Ayo, dari mana kayu itu didapat? Nah, benar. Kayu itu didapat dari hutan. Nah, tahukah kalian kalau kayu itu didapat dari hutan mana? Misalnya hutan Kalimantan ya, itu ada pohon di hutan. Caranya bagaimana? Apa langsung menjadi kursi? Nah, tidak kan? Nah, pohon di hutan itu ditebang ya. Setelah ditebang, kayunya diangkut ke kota. Setelah dari kota, dibawa kemana lagi? Dibawa ke pengrajin kayu. Kemudian dari pengrajin kayu nanti dijadikan meja, kursi, lemari, dan lain-lain ya. Kemudian dibawa ke toko apa? Toko mebel. Setelah dari toko mebel, nanti para pembeli itu datang, kemudian membeli barang-barang tadi, misalnya kursi itu dibeli di toko mebel. Nah, ini adalah, perhatikan, ini berikut ini adalah barang yang sudah dihasilkan oleh ayahnya Beni tadi. Seperti itu apa? Gambar meja, kursi, lemari, ada pintu, dan lain sebagainya. Adakah kalian ayahnya yang bekerja sebagai pengrajin kayu? Ayo, siapa ayahnya yang bekerja sebagai pengrajin kayu? Nah, kalian bisa melihat proses pembuatan meja dan kursi. Nah, jika kayu-kayu itu ditebang, misalnya kayu itu kan didapat dari mana? Dari hutan kan? Nah, seandainya kalau hutan itu ditebangi, apa yang akan terjadi? Nah, perhatikan ya, perhatikan kenamakan hutan di Kalimantan itu pada gambar itu. Nah, ada gambar pada warna hijau. Warna hijau itu menunjukkan adanya pohon. Warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Pada tahun 1950 itu warnanya hijau. Jadi hutannya masih lebat, masih banyak pohon. Nah, dari tahun ke tahun, coba diamati dari tahun ke tahun itu. Nah, semakin tahun hutan itu semakin gundul. Pada tahun 2020 warnanya putih, berarti hutannya itu sudah gundul. Ya kan anak-anak? Ya, tolong diperhatikan ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira apa yang akan terjadi jika kayu diambil terus-menerus? Apa yang akan terjadi? Nah, benar, hutan akan menjadi gundul seperti hutan Kalimantan pada tahun 2020. Kalau hutannya gundul, apa yang akan terjadi kira-kira? Benar, akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor, ya kan? Nah, sekarang tugas kalian nanti carilah nanti apa hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi banjir. Nah, itu adalah tugas nanti kalian
diskusikan bersama orang tua kalian ya. Untuk tugasnya yang selanjutnya, kerjakan tugas dari Ibu yang telah Ibu kirim di grup WA pada Google Form ya. Sekian dari penjelasan dari Ibu ya anak-anak, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Indah sudah simulasi ya. Saya lanjutkan dulu. Tadi Bu Indah sudah